Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Fitria Humairo dari kelompok 1 akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk MTS kelas 7 semester ganjil bab 3, yaitu mata pelajaran bahasa Arab, di mana alokasi waktunya itu 2 pertemuan untuk 45 menit. Jadi 2 dikali 45 menit. Sini pendekatan pembelajaran yang hendak dipakai adalah pendekatan saintifik, sedangkan metode pembelajarannya adalah ceramah, tanya jawab, lalu tugas atau pemberian tugas. Nah, materi yang akan dipelajari adalah al-adawat al-madrasiyah, yaitu alat-alat yang ada di sekolah, seperti alat-alat yang ada di kelas atau alat-alat yang diperlukan untuk pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi mufradat atau kalimat dari gambar yang ditampilkan, menganalisis kalimat sederhana dari mufradat yang ditulis yang mengandung struktur kalimat yang benar, dan menyampaikan informasi lisan sederhana sesuai dengan topik secara kelompok. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, baik itu dari bunyi, kata, ataupun makna, dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-adawat al-madrasiyah yang melibatkan tindak tutur, menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatika ad-dhamir al-muttasil. Lalu yang kedua yaitu 4.1 mendemonstrasikan tindak tutur menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir al-muttasil baik secara lisan maupun tulisan. Lalu kegiatan pembelajarannya yaitu pada pertemuan pertama siswa mengamati pelafalan mutaradifat atau kosakata atau kalimat yang dilafalkan oleh guru. Lalu guru mendikte beberapa mufradat atau kalimat sebanyak 2-3 kali jika berupa kalimat. Lalu yang ketiga, guru meminta siswa untuk menulis mufradat atau kalimat tersebut di buku catatan. Lalu siswa menanyakan materi tentang adawat madrasiyah yang belum dipahami. 5. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan buku mereka setelah pelajaran imla menyimak selesai. Lalu pada pertemuan kedua, guru akan menjelaskan cara bermain permainan, yaitu penyebutan kata. Nah, di sini guru membawa beberapa gambar yang dimana nanti dengan gambar itu siswa menyebutkan kata atau kalimat dalam bahasa Arab yang diminta dalam gambar tersebut. Jika siswa belum memahami tentang permainan tersebut, siswa bisa bertanya tentang rule permainan tersebut. Lalu yang ketiga, siswa menganalisis jawaban yang tepat yang terkait dengan gambar yang ditampilkan oleh guru. Lalu yang terakhir, siswa menjawab mufradat atau kalimat dengan tulisan yang benar secara berkelompok. Jadi siswa sudah menyusun beberapa kalimat yang struktur yang dimana sesuai dengan susunan gramatika ad-dhamir al-muttasil secara berkelompok. Lalu untuk penilaiannya itu ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sekian untuk RPP kelas 7 MTS semester 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk sekolah madrasah aliyah kelas 10 semester 1, yaitu mata pelajaran bahasa Arab,
Untuk alokasi waktunya yaitu 2 pertemuan, 2 dikali 45 menit. Untuk pendekatan pembelajaran yang akan dipakai yaitu pendekatan saintifik, sedangkan metode pembelajarannya yaitu ceramah, tanya jawab, dan tugas. Lalu untuk materinya yang akan dipelajari yaitu al-madrasah wal bi'ah al-muhithah biha. Jadi di mana materinya itu tentang sekolah dan lingkungan yang ada di sekitar sekolah, seperti lingkungan siswa, lingkungan guru, lingkungan atau pegawai-pegawai yang ada di sekolah seperti guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Lalu untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk mufradat berdasarkan mufrad, musanna, atau jamak, menganalisis dialog sederhana dalam teks yang mengandung struktur kalimat yang benar, dan menyampaikan informasi lisan sederhana sesuai dengan topik secara kelompok. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.1, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, baik itu dari bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema al-madrasah wal bi'ah al-muhithah biha, yang melibatkan tindak tutur memberi perintah, melarang, dan meminta izin, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mufrad wal musanna wal jama'. Kemudian 4.1 mendemonstrasikan tindak tutur memberi perintah, melarang, dan meminta izin dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mufrad wal musanna wal jama', baik secara lisan maupun tulisan. Untuk kegiatan pembelajaran, pada pertemuan pertama, siswa mengamati pelafalan mutaradifat atau kalimat yang dilafalkan oleh guru. Lalu, guru mendikte beberapa mufradat atau kalimat sebanyak 2-3 kali jika berupa kalimat. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk membaca beberapa dialog yang ada di buku. Kemudian, siswa menanyakan materi al-madrasah wal bi'ah al-muhithah biha yang belum dipahami, baik itu dari sisi dialog, itu dari sisi tindak tuturnya, atau dari kaidahnya, atau dari kosakata yang belum dipahami, dan lain-lain. Lalu selanjutnya guru meminta siswa untuk mengumpulkan buku mereka setelah pelajaran imla menyimak selesai. Kemudian pada pertemuan kedua, siswa menyiapkan diri untuk memulai membaca dialog. Lalu guru memperhatikan dialog yang dibaca siswa. Siswa menganalisis dialog yang dibaca baik dari sisi mufradat, frasa, atau kalimatnya. Lalu siswa membuat suatu dialog dengan struktur kalimat yang benar, yaitu dengan susunan gramatika al-mufrad wal musanna wal jama'. Lalu yang terakhir, siswa mengungkapkan dialog tersebut secara berkelompok. Nah, lalu untuk penilaiannya itu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.